Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eril, teman belajar kimia kamu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik materi tentang atomic structure, struktur atom, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang beberapa perkembangan dari teori atom, kemudian apa sih atom itu sebenarnya, dan struktur-struktur yang menyusun tentang atom itu sendiri. Oke, teman-teman penasaran dengan kelanjutannya? Kita simak sampai selesai. Oke, penemuan dan pemahaman struktur atom telah merevolusi pemahaman kita tentang kimia itu sendiri. Sepanjang sejarah, para ilmuwan telah mengeksplorasi dan menyempurnakan model atom sehingga memungkinkan kita memahami bagaimana komponen fundamental atom mempengaruhi perilaku kimia dan sifat materi yang ada di sekitarnya. Di sini dapat teman-teman amati yaitu perkembangan model atom mulai dari penemuan pertama oleh John Dalton sampai terakhir mekanika kuantum lanjut. What is matter made of? Nah, di sini ditanyakan bahwa apa sih materi itu sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan pada tahun 1803 atom pertama kali digambarkan oleh John Dalton dengan bentuk seperti bola pejal. Nah, di sini tuh dapat teman-teman amati seperti kayak teori tumbukan. Kemudian dilanjutkan dengan teori awan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Kemudian dilanjutkan dengan jumping elektron, yaitu lompatan elektron oleh teorinya Rutherford pada tahun 1911. Dilanjutkan dengan planetary model, yaitu di mana model ini dikemukakan oleh Bohr pada tahun 1913 seperti kayak planet mengelilingi matahari. Kemudian dilanjutkan dengan teorinya mekanika kuantum pada tahun 1920. Kemudian dilanjutkan juga yang terakhir adalah teorinya mekanika kuantum lanjut. Itu kalau di zoom in terus menerus menemukan bentuk seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Apa sih fungsi dari atom itu sendiri? Dapat teman-teman baca di slide bahwa atom adalah unit dasar materi. Nah, ia berdiri dari inti pusat yang mengandung proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Interaksi antara partikel-partikel ini menentukan sifat dan perilaku unsur kimia. Oke, next kita akan membahas tentang struktur atom itu sendiri. Nah, struktur atom itu yang pertama adalah awan elektron. Nah, dapat teman-teman lihat di slide bahwa awan elektron itu adalah sesuatu yang mengelilingi atom. Memang itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam berbagai macam elektron. Oke. Yang kedua adalah atomic orbital. Atomic orbital ini dapat teman-teman lihat di sini adalah daerah 3 dimensi tempat elektron paling mungkin ditemukan dalam atom. Dan selanjutnya adalah bisa teman-teman lihat di panah ya. Elektron itu adalah sub bermuatan negatif, partikel yang mengorbit pada inti atom. Kemudian ada neutron. Neutron itu berada di tengah-tengah di nukleusnya atom. Di nukleusnya atom berdekatan berhimpitan dengan proton. Kemudian ada atomic nucleus. Itu yang membungkus proton dan neutron, terakhir ada proton. Oke, particle to mass relationship. Yang pertama itu mass compression. Jadi rasio massa proton elektron itu menunjukkan bahwa proton dan neutron itu jauh lebih masif, maksudnya jauh lebih kayak berpengaruh terhadap massa atom itu sendiri dibandingkan dengan elektron. Kemudian ada impact to mass, impact on atomic mass adalah massa elektron dapat diabaikan, itu seperti yang dijelaskan tadi, dapat diabaikan dibandingkan dengan massa proton dan neutron sehingga massa atom sangat menentukan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah proton dan neutron itu adalah penyumbang terbesar dari massa atom itu sendiri. Elektron itu dapat diabaikan seperti itu. Dan yang terakhir adalah effect on chemical properties. Efeknya terhadap sifat kimia itu sendiri. PEMR
atau massa proton elektron itu mempengaruhi sifat kimia dengan mempengaruhi tarikan elektron ke inti, sehingga mempengaruhi ke reaktivitasan dan ikatan kimianya. Dan di sini disajikan juga beberapa elektron konfigurasi elektron. Teman-teman udah tahu gimana subkulit di K, L, M, N, O, P, Q. Nah, subkulit di K itu mengikat subkulit S. Kemudian di L itu subkulit SP, kemudian lanjutnya SPD, SPDF, SPDF, SPD, SP. Seperti itu. Dan yang terakhir conclusion dari materi kita adalah struktur atom yang dipahami oleh komponen-komponennya dan hubungannya serta konfigurasi elektron yang menjadi dasar pemahaman tentang kimia itu sendiri. Pengetahuan ini memungkinkan kita mengungkap rahasia materi dan menciptakan teknologi yang meningkatkan kehidupan kita. Seperti itu. Oke. Jadi pembahasan terkait dengan atom itu sendiri nanti kita bakal bahas di topik-topik selanjutnya. Itu adalah sedikit introduction terkait dengan what is the component of atoms. Okay, see you.